Ya, pemirsa, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, Bali, Tri Nugraha bunuh diri saat akan dibawa ke mobil tahanan. Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang beberapa sertifikat tanah menembak tubuhnya di toilet kantor Kejaksaan Tinggi Bali. Masih dimandikan di sini, masuknya dari sana. Iring-iringan ambulans yang membawa jenazah almarhum Tri Nugraha di rumah duka di kawasan Jalan Guntalang, Denpasar Barat, Bali. Jenazah kemudian dibawa ke Musola Al-Falah untuk dimandikan dan disolatkan. Rencananya pagi ini, jenazah akan diberangkatkan ke kota kelahiran almarhum di Bandung, Jawa Barat. Sesuai protokol kesehatan COVID-19, sebelum diterbangkan ke Bandung, jenazah dikarantina semalam di Bandara Ngurah Rai. Kalau kejadian sih kita sudah serahkan kepada hukum ya, hukum ya, mereka yang bekerja. Tapi menurut kami ini adalah musibah yang tidak kita lakukan dan tidak pernah kita pikirkan. Polisi pun masih mendalami kasus kematian Tri. Polisi sudah memeriksa lokasi kematian, mengumpulkan barang bukti seperti proyektil dan senjata yang digunakan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Tinggi Bali menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kasus bunuh diri Tri Nugraha ke Polda Bali. Ya, polisi telah memanggil 4 jaksa penyidik dan pengacara Tri untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kejaksaan Tinggi Bali menyerahkan proses penyelidikan bunuh diri Tri Nugraha ke Polda Bali untuk menjawab keraguan keluarga korban. Wakajati Bali, Asep Mariono menyatakan tim jaksa bidang pengawasan Kejaksaan Agung juga akan gelar penyelidikan internal untuk memastikan ada tidaknya unsur klien petugas. Polda Bali juga telah memeriksa 4 jaksa penyidik dan pengacara Tri sebagai saksi. Hari ini tim dari Kejagung akan datang untuk melakukan penyelidikan internal. Ya, kami siap untuk diperiksa mengenai masalah ini dan kami terbuka. Ya. Yang sudah diperiksa itu tadi malam 2. Hari ini 2 lagi, itu bergantung kepada penyidik kepolisian berapa yang diperlukannya untuk pemeriksaan. Kami sudah melaporkan masalah ini kepada kepolisian Mabes Polda Bali. Kami persilahkan untuk yang bersangkutan bertanya kepada Polda Bali dan kita tunggu hasil akhir daripada penyidikannya. Tim pencari fakta dari Polresta Denpasar menyebutkan senjata api yang digunakan oleh tersangka Tri Nugraha ilegal. Polisi masih mengusut asal senjata serta pihak yang terlibat dalam pengadaan senjata, termasuk penasihat hukum tersangka. Ya, karena senjata itu tidak terdaftar, otomatis dia tidak ada izin kepemilikan dan seterusnya. Berarti ini ada indikasi bahwa penyidik Kejati itu ada kelalaian di sana. Nah, itu lagi kita dalami terkait dengan hal tersebut ya. Itu nanti Polda Bali yang akan lebih menjelaskan itu. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan penerimaan suap dan tindak pidana pencucian uang Jaksa Pinangki. Ya, Kejagung terus melacak aset Jaksa Pinangki dan telah menyita sejumlah barang termasuk mobil mewah. Mobil BMW X5 Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang disita Kejaksaan Agung yang bernilai sekitar 1,7 miliar rupiah. Mobil kini terparkir di gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Tidak hanya mobil mewah, Kejagung juga menyita sejumlah dokumen dan sejumlah barang lainnya dalam penggeledahan di 4 lokasi. Jampitsus Kejagung masih menelusuri nominal uang gratifikasi yang diduga diterima oleh Jaksa Pinangki. Dari hasil penyidikan, nominal uang yang diterima Pinangki mencapai 500.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 7 miliar rupiah. Jaksa Pinangki masih ditahan di rutan Salemba Cabang Kejagung sejak 11 Agustus lalu. Tersangka Pinangki dengan tersangka Joko Chandra. Sejak Sabtu kemarin, penyidik itu juga masih bergerak di lapangan. Ya. Hingga hari Senin saya sudah dilaporkan ada 4 tempat yang dilakukan penggeledahan. Kenapa dilakukan penggeledahan? Ini terkait dengan sangkaan TPPU terhadap Jaksa Pinangki. Dan telah diperoleh 1 buah
mobil BMW ya. Rekan-rekan sudah lihat dan ini akan terus dikembangkan. Polisi bubarkan kontes burung berkicau di Cilegon, Banten karena tidak patuhi protokol kesehatan. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.